Baiklah, selamat berjumpa kembali kita di materi kita berikutnya tentang hidrokarbon, yaitu mengenai isomer dan reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita ke contoh-contohnya, kita akan bahas dulu apa itu isomer. Sini sudah Ibu tulis, isomer itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama, tetapi rumus struktur atau susunan atomnya berbeda. Jadi RS ini rumus struktur, ini rumus molekul. Itu yang disebut dengan isomer. Kalau iso berarti ada yang sama. Jadi kita akan bahas di sini turunan hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Kita kasih contoh yang pertama untuk alkana. Contoh alkana. Apa rumus umum alkana kemarin? CN H2N tambah 2. Contohnya Ibu ambil, tuliskan isomer dari C5 hanya berapa? 12. Bagus. Jadi kita tuliskan ada berapa dia isomernya. Rumus molekulnya sama, ini soal rumus molekulnya, tapi rumus strukturnya atau susunan atomnya itu berbeda. Ya. Kita buat yang pertama, C-nya 5 ya. 2, 3, 4, 5. Kita isi dia sini. Kalau di ujung dia C3, sini tinggal berapa? 2. Sini 2. Sini 2. Sini 3. Ini namanya apa? Kalau dia lurus, tempoari normal pentana. Oke, itu yang lurus, berarti lurus artinya tidak bercabang, bukan hanya lurus gini. Bengkok-bengkok pun dia kalau ujungnya 2, berarti itu disebut itu rantai lurus. Yang kedua, kita putus satu C-nya, kita buat menjadi cabang. 1, 2, 3, 4. Buat cabangnya di sini C. Tetap jumlah C-nya 5 ya. Jangan lari dari situ. Kita isi hanya H3, ini H2. Di sini sudah 3 tangannya, tinggal 1. Di sini CH3, di sini hanya 3. Berarti ini sudah ada cabangnya jelas karena ujungnya sudah lebih dari 2. Maka ini namanya, ya kita ingat tempoari tata nama alkana 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita menomori dari kanan, ya kan? Ini rantai terpanjangnya. Nomori dari kanan yang lebih dekat ke cabang. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini cabangnya atau gugus alkel, itu metil. Metil. Berarti namanya 2 metil butana. Ada lagi yang rumus molekulnya ini, tapi ada lagi yang lain. Kira-kira, ayo, yang C kita ambil 2 atau kita buka 2, kita buat tinggal 3, kita buat di sini 1, di atas 1, masih tetap 5 kan? C-nya 5. Oke, kita hitung hanya di sini 3 tambah 3 tambah 3. Tahu kan kenapa 3 kan? Ini tengahnya sudah 1, berarti 3 lagi hanya. Di sini 3. Berarti rantai terpanjangnya ini berarti udah lancar, nggak usah lagi dinomori karena ini sudah mengulang. Berarti menomori dari kiri dari kanan sama. Berarti dia ini cabangnya. Berarti 2,2 karena 2 dia beri awalan di apa namanya? Metil. Berapa jumlah rantai terpanjangnya? 3. Berarti propana. Jadi isomer dari C5 H12 itu ada 3. Rumus molekulnya tetap ini, tapi rumus strukturnya sudah berbeda, namanya sudah berbeda. Oke, itu untuk alkana. Yang kedua untuk alkena. Alkena ini rumus umumnya CnH2n. Kita ambil contohnya ya. Kalau misalnya rumus molekulnya C-nya 4, berapa hanya? 8. Berarti kalau alkena ada sebuah ikatan kakap 2. Kalau alkana tadi semua tunggal, jenuh. Kalau dia ada ikatan rangkapnya itu tak jenuh.
Rangkap 2, rangkap 3 itu tak jenuh, alkena dan alkuna. Kita buat rumus strukturnya. 1, 2, 3, 4. Karena dia alkena, berarti ada sebuah ikatan rangkap 2. Kita buat dulu di sini. Tinggal mengisi H, H2. Di sini tinggal H, H2, H3. Maka namanya ya, menomori ini rantai terpanjang, menomori dari ini dulu, dari ikatan rangkapnya. Dari situ yang lebih dekat ke ikatan rangkap 2, dari situlah kita menomori sama dengan alkuna nanti. Berarti 1 butena. Artinya enanya di nomor 1. Kita pindahkan lagi ini ke sini. B, kita pindahkan rangkap 2-nya ke nomor 2. 1, 2, 3, 4. Sini kita buat. Berarti H3, di sini tinggal H3. Namanya menomori sama, dari kiri ikatan rangkapnya di nomor 2, dari kanan juga ikatan rangkapnya di nomor 2. Berarti terserah. Maka namanya 2 butena. Enanya di nomor 2. Harus jelas dia, karena itu yang merupakan ciri-cirinya, harus jelas dia di nomor berapa. Oke, ada lagi yang ketiga, kita kembalikan dia atau kita buat dia ke kanan, sama aja. Kalau kita pindahkan ini ke sini, ke kanan, nanti penomorannya dari kanan. Karena yang lebih dekat ke ikatan rangkap 2, berarti sama namanya dengan ini. Misalnya ini kita pindahkan ke kanan, berarti nanti menomori dari kanan kan? Berarti ikatan rangkap 2-nya di nomor 1. Berarti 1 butena sama dengan yang di atas. Jadi perhatikan, jangan sampai ada, kalau lihat udah karena menomori itu nggak dibilang harus dari kanan, bukan itu dibilang. Yang dekat ke ikatan rangkap. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Ibu buat di sini. Ini kita hapus. Kita buat di sini 1 cabangnya. C-nya masih 4. C4. Berarti H2. Ini habis kan, udah 2 ke sana, 4, udah 4 tangannya, nggak ada lagi H-nya. H3. Ini H3. Berarti rantai terpanjangnya ada ikatan rangkap 2. Berarti ada cabangnya, ada gugus alkilnya, metil. Maka namanya langsung menomori dekat dari sini. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti 2 metil. Nomor berapa cabangnya? Nomor 1. Berapa rantainya? 3. Berarti propena. Enanya di nomor 1, metilnya di nomor 2. Jadi itulah contoh daripada isomer alkena. Nah, alkena ini mempunyai isomer cis trans. Bagaimana itu cis trans? Ibu kasih contohnya. Ya, isomer cis trans. Kalau cis dia berarti searah, kalau trans berseberangan. Contohnya, misalnya di sini, tapi ini di alkena tadi kan, udah sepakat kita. Nah, misalnya gini, di sini ada CH3, di sini ada H, di sini H, di sini CH3. Jadi ini dia batasnya, perhatikan ya. Batasnya dia berseberangan atau searah ini. Lihat yang ibu titik-titik. Jadi ini dia yang searah, sedangkan ke sana dia berseberangan. Berarti ini namanya apa namanya ini? Cis. Jumlah C-nya 4, ikatan rangkapnya di nomor 2, ini rangkai terpanjangnya kan, berarti 2 butena. Bedakan dengan yang ini. C di sini CH3, di sini H, dengan di sini H, di sini CH3. Ini dia batasnya. Nah, ini ke sini berseberangan. Ini ke sini berseberangan. Maka ini namanya trans. Jadi rantai terpanjangnya tetap ini 4C-nya. Kata rangkapnya di nomor 2 butena.
tena. Enanya di nomor 2, ini juga enanya di nomor 2. Bedanya apa? Ini cis, ini trans. Nah, bagaimana kalau ada isomer seperti ini? C, di sini C2H5, di sini H, di sini CH3, di sini H. Ini dia atasnya. Nah, ini apa namanya? Bandingkan dengan begini, C, ini CH3, H, C2H5, H. Nah, kalau seperti ini berbeda. Jangan kau samakan dengan yang tadi, ini sama dia. Maka kalau dia berbeda, lihat MR atau massa molekul relatif yang paling besar di setiap sisi, itulah yang lebih prioritas. Misalnya di sisi ini, antara CH3 dan H, itu kira-kira mana yang paling banyak massa molekul relatifnya, MR-nya. Otomatis pasti yang di atas. Ini kita misalkan kita buat dia dengan A. Ya, berarti yang di bawah B. Yang ini, mana yang paling besar? Yang di atas. Berarti yang di atas dia A, karena itu yang lebih prioritas. Yang di bawah, yang paling kecil, itu B. Berarti ini cis atau trans? Otomatis ini cis. Kalau yang ini rekap 2 ya. Ini mana lebih besar C3 daripada H? Berarti kalau yang ini yang A-nya, ini yang B-nya. Kalau di sini yang mana A-nya? Otomatis yang ini A, ini yang B. Berarti berseberangan dia. Maka namanya trans. Trans apa? Kita lihat. Ini jumlah rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya. Kata rangkap 2-nya di nomor 2. Berarti namanya cis 2 pentena. Enanya di nomor 2. Rantai terpanjangnya ini ya. Ini ke sini. Nah, ini juga rantai terpanjangnya ini ke sini. Maka ini namanya juga, ini dari sini memori karena dari sini lebih dekat rangkap 2-nya, trans 2 pentena. Enanya di nomor 2. Untuk alkuna, itu rumus umumnya CnH2n kurang 2. Kalau misalnya contohnya rumus molekulnya untuk C-nya 4, berapa hanya? Hanya adalah 6. Atau kita buatlah C5 ya. C5H8. Oke. A 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat di sini rangkap 3-nya. Karena una itu ada memiliki sebuah ikatan rangkap 3. Berarti dia ini una. Kita isi hanya, sini tinggal 1, sini sudah habis, sudah pas 4 tangannya, CH2, CH2, CH3. Maka namanya, ini penomorannya mulai atau yang dekat ke rangkap 3. Berarti namanya 1 pentuna. Unanya di nomor 1. Sekarang ini kita pindahkan lagi isomer yang lain. B 1, 2, 3, 4, 5. Kita pindahkan ya 1, 2. Ya kan? Berarti ini CH3, ini sudah pas 4, ini juga pas 4. Ini H2, ini H3. Maka namanya lebih dekat ke sini, berarti ini di nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini rantai terpanjangnya. Berarti 2 pentuna. Unanya di nomor 2. Oke, ada lagi yang bisa? Kalau kita pindahkan dia ke sini, misalnya kita pindahkan rangkap 3-nya ke kanan, ya,
Berarti menomori bukan lagi dari kiri, tapi dari kanan, karena menomori itu lebih dekat ke ikatan rangkap. Dari kanan di menomori, di nomor 1 dan nomor 2. Berarti ikatan rangkapnya di nomor 2, sama nanti dengan ini. Kalau kita pindahkan lagi ke kanan, berarti kita menomori dari kanan, karena lebih dekat dari kanan. Berarti dari kanan dia menomori, berarti ini nomor 1, berarti sama dengan ini. Oke, berarti yang ketiga C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita buat ikatan rangkapnya. Baru di sini nggak mungkin ada cabang, ini kita hapus supaya jangan lebih C-nya, karena C-nya hanya 5. Sini C. Ini CH. Pas tangannya, ini masih 3, ini masih 1, ini masih 1. Berarti menomor dari kiri atau dari kanan? Oke, dari kiri, karena ini kunci pertama. Tapi kalau sama dari kedua ujung, baru nanti lihat cabangnya. Berarti rantai terpanjangnya ini cabang atau gugus alkil, itu metil. Berarti namanya, ayo kita nomori, di nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Berarti 4 ya C-nya, rantai terpanjang. Berarti namanya 3 metil 1 butun. Gunanya di nomor 1. Kalau misalnya kita pindahkan ini ke sini, bisa ada lagi cabangnya? Nggak bisa lagi ada. Maka isomer dari C5H8 ini, semua ini rumus molekuler ini hanya 3. Ya, baiklah, itulah dulu mengenai isomer dari alkana, alkena, alkuna, dan ibu akan kasih tugasnya satu-satu. Ya, tugas yang mau dikerjakan. Untuk alkana, tuliskan isomer dari C6H14. Untuk alkena, buat isomer dari C5H10. Untuk alkuna, buat isomer dari, dan namanya ya lengkap, C6H10. Ini tugasnya. Baiklah, yang berikutnya adalah reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini sering disebut ini dengan reaksi pembakaran. Pembakaran. Jadi kalau pembakaran bukan dibakar pakai api, tapi biasanya kalau dalam persamaan reaksi itu biasanya dengan gas oksigen. Jadi hidrokarbon contohnya ya, contoh CH4. Nah, dibakar berarti pembakarnya O2. Itu hasilnya CO2. Ini gas, ini pun gas ini ya. Gas, ini pun gas. Ditambah H2O. Misalnya contoh lain, kita buat turunan alkena, alkana ya. C5H12 dibakar dengan oksigen karena reaksi oksidasi. Hasilnya tetap ini, CO2 gas tambah H2O gas. Hanya yang berbeda nanti jumlah angka koefisiennya. Ini kita setarakan dulu ya. C-nya 1 sama H4 di sini masih 2. Berarti 2. O-nya 2 tambah 2 4 supaya 4 2. Ini C-nya 5. Di sini masih 1, kita tulis koefisiennya 5. H-nya 12 supaya 12 D ini masih 2 6. O-nya di sini 6 tambah 10 16 supaya 16 ini berapa? Oke, 8. Ya. Jadi itu dia contoh daripada reaksi oksidasi. Maka pada umumnya reaksi senyawa hidrokarbon ini, reaksi oksidasi ini ada rumus umumnya. Rumus umumnya itu jika hidrokarbon dibakar, hidrokarbon yang mana pun dia alkana, alkena, alkuna atau glukosa, sukrosa. Nah, itu jika dibakar dengan oksigen, hasilnya pasti CO2 dengan H2O. Ingat itu ya.
H2O. Ini hasilnya jika hidrokarbon. Kita sudah belajar banyak senyawa hidrokarbon. Jika itu rumusnya kita bakar, hasilnya pasti ini. Yang membedakan nanti hanya jumlahnya. Jumlah karbon dioksidanya berapa, jumlah airnya berapa. Hanya itu yang membedakan. Nah, reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi. Substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Itu adalah reaksi pergantian antar atom di dalam senyawa. Contohnya CH4 ditambah Cl2. Ini yang dari halogen golongan 7, H2, Cl2, Br2 bisa diganti. Ini hasilnya kita ganti satu atom H ganti dengan Cl. Berarti satu Cl digantikan oleh atom H. Berarti kalau sudah diganti satu H dengan Cl, maka hanya tinggal 3 ya. CH3, satu lagi tadi ganti dengan Cl. Tambah, berarti satu Cl diganti dengan H. Berarti dia menjadi HCl. Jadi ingat ya, dari sini satu atom H diganti atau disubstitusi oleh Cl. Sedangkan dari sini satu atom Cl diganti oleh atom H. Jadi tukar mereka. Oke, yang ketiga adalah habis. Yang ketiga adalah reaksi adisi. Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi ini sering disebut ini adalah reaksi pemutusan. Pemutusan. Apa yang diputuskan? Ya, ikatannya. Dari mana? Biasanya itu pemutusan dari ikatan rangkap 2. Dan pemutusan dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Jadi kalau misalnya yang diadisi itu ikatan rangkap 3, berarti dia 2 kali mengalami adisi. Pertama, diadisi dulu atau diputus dulu dari rangkap 3 ke rangkap 2. Rangkap 2. Baru diadisi sekali lagi dari rangkap 2 itu menjadi ikatan tunggal. Tunggal. Berarti dia hanya satu. Jadi itu dia reaksi adisi. Ya, kita ambil contohnya. Contohnya ini tuh CH3 CH CH2. Ya, ini ditambah dengan H2. Maka hasilnya berarti hanya ada 2. Maka diputuskan ikatan rangkap 2 ini, putuskan berarti tinggal 1 menjadi 1, nanti dia masuklah H yang 2 ini. Maka dia menjadi, ini putus ya. Kalau dia putus dari rangkap 2 sudah ke ikatan tunggal, berarti ini C, kita buat dulu cuma C-nya ya, 2, ini putus tinggal 1. C, ya 3C-nya. Berarti di sini hanya 3, ini sudah hanya 1 kian tambah 1, berarti menjadi H2. Ini hanya 2 kian tambah 1 menjadi H3. Itu dia hasilnya. Ya. Jadi bagaimana misalnya jika alkena itu kita reaksikan dengan atom senyawa asam halida. Ya, dengan senyawa asam halida. Misalnya gini, CH3 CH CH2 kita reaksikan dengan HCl. Berarti H dengan Cl ini akan mengikat atau lengket di C yang 2 ini, yang mengikat ikatan rangkap ini. Yang menjadi pertanyaan,
Kemana H? Apakah ke C yang sebelah kanan yang notabene hanya 2? Apakah ke C sebelah kiri yang notabene hanya 1? Nah, di sini yang perlu diingat ada yang disebut hukum Markovnikov. Bagaimana itu hukum Markovnikov? Ingat, hukum Markovnikov itu adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari, yang kaya dikayakan, yang miskin dimiskinkan. Atau yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, sekarang kita lihat di antara 2 atom C ini. Mana yang paling kaya dan mana yang paling miskin? Dari mana dilihat kekayaan kemiskinan di sini? Dari jumlah atom H. Jumlah atom H-nya 1 yang di kiri, yang di kanan 2. Berarti mana yang paling kaya? Ya H, yang sebelah kanan. Karena ini banyak H-nya. Maka sesuai dengan hukum Markovnikov itu, H ini mau bergabung dengan C yang mengikat atom H lebih banyak. Padahal udah 2 tadi di sini kan. Dia mau ke sini, bukan dia mau ke sana dia. Itulah Markovnikov. H ini mau bergabung dengan C yang mengikat jumlah H paling banyak. Kita putus ini. Kita putus ikatan rangkap 2-nya. Kita tulis CH3. Kita putus, berarti H tadi ke sini, ke jumlah atom H ke jumlah atom H paling banyak diikat C, berarti Cl ke sini. Berarti CH tambahlah Cl, baru putus dia tinggal 1. Di sini hanya menjadi 3. Nah, jadi ingat ya, hukum Markovnikov itu adalah atom H mau berikatan dengan atom C yang mengikat atom H paling banyak. Jadi yang kaya semakin kaya, semakin banyak H-nya, yang miskin semakin miskin, tetap dia. Jadi kita lihat contoh alkuna ya. Alkuna. Dia ada rangkap 3. CH3 CH3 tambah H2. Nah, ini H2 ini nanti bukan seperti Markovnikov tadi. Di sini nih reaksi adisi. Pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2. Berarti nanti kita putus 1 dan H yang 2 ini masuk ke C ini 1, ke C yang kanan 1. Maka hasilnya menjadi CH3 diputuskan, C ini putus tinggal 2, C ini CH3. Masuk H-nya, kita masukkan H yang 2 ini ke sini. H. Nah, jika ini diadisi lagi, ya, CH3, CH, CH3 tambah H2. Hasilnya putuskan ini lagi. Ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal, masuk yang 2 ini. Maka dia menjadi CH3, sini 1 kiat tambah 1 menjadi CH2, ini putus, tinggal 1. Maka di sini tambah 1, CH2, ini tetap CH3. Itu dia hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah reaksi eliminasi. Ya, reaksi eliminasi bisa Ibu hapus di sana. Ya. Kita hapus di kiri ya. Oke, reaksi eliminasi yang keempat. Yang keempat itu reaksi eliminasi. Apa itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi itu sering disebut itu reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan.
penggabungan. Biasanya itu kebalikan dari adisi. Kalau adisi dia pemutusan, rangkap menjadi tunggal. Kalau eliminasi, ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Ya, ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Contohnya, ya, ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Itu dia kalau di dalam persamaan reaksinya. Contohnya, ya, contoh CH3 CH, sini ada Cl, kalau gabung pun di sini nggak apa-apa. Di sini CH2, ke bawah kita buat satu hanya. Kalau ini kita tambahkan dengan NaOH, natrium hidroksida. Maka nanti jika Cl ini kita putuskan nanti, dan ini juga diputuskan, ini OH-nya, ini bagi dua, diputus dia. Ini nanti ganti ke sini dan Cl bergabung kemari. Ya, jadi makanya dia hasilnya menjadi CH3. Ini sudah putus ya, gabung ke sana. Ca, CH, ini menjadi ikatan rangkap 2 karena antara Cl dengan H. Berarti di sini CH2 ditambah, ya, ditambah NaCl, tadi Na bergabung dengan Cl, ditambah hanya ada satu lagi, gabungkan di sini, itu HOH. Ini sering disebut ini atau dituliskan ini adalah rumus dari air atau H2O. Jadi itulah contoh reaksi adisi, reaksi eliminasi. Sebenarnya kalau di senyawa hidrokarbon tidak ada ini, tapi nanti di kelas 3 kalian akan belajar reaksi eliminasi. Hanya perlu diingat, eliminasi itu kebalikan dari adisi. Adisi pembentukan pemutusan ikatan rangkap, kalau eliminasi pembentukan ikatan rangkap. Ya, adisi pemutusan ikatan rangkap, eliminasi pembentukan ikatan rangkap. Oke, sekian. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Semangat!